Anak-anak sangat rentan dan membutuhkan bimbingan orang dewasa di hidupnya, tetapi mereka tak berdaya di tangan orang tua yang jahat. Hai sayang, kamu nggak apa-apa? Aku kedinginan. Sini kemari, kemari sini. Iya, aku tahu. Sini kemari. Mari kita lihat 5 kasus anak yang dianiaya secara tragis sesaat sebelum mereka diselamatkan. Bangun, nak. Juni 2023 di Michigan, polisi menerima laporan yang sangat mengganggu. Seorang ibu telah menyerang dan melukai saudari kandungnya dan anak-anaknya dengan pisau. Khawatir akan nyawa korban, petugas langsung bergegas ke lokasi kejadian. Satuan diberitahukan sepertinya si ibu telah menusuk saudara perempuannya. Kami berusaha mendapatkan informasi, kami tidak tahu di mana dia. Oke, kita turun. Sepertinya yang di depan saya. Yang pintunya terbuka. Kita memasuki lokasi. Petugas yang di depan sudah menobrak pintu dan memasuki apartemen. Saat mereka masuk ke dalam, terlihat jelas mereka siap menghadapi kemungkinan terburuk. Departemen Sheriff. Keamanan daerah. Bawa bantuan ke sini. Kamu ke arah sana. Ya. Dobrak. Petugas berhenti sesaat memeriksa kamar tidur sementara rekannya menjelajah ke depan. Setelah pemeriksaan singkat untuk memastikan tidak ada orang di balik pintu kamar mandi, petugas itu bergegas membantu. Apa yang ia temukan adalah adegan langsung dari mimpi buruk. Petugas bergegas masuk dan menemukan ibu dari anak tersebut sedang menahan bayinya di dalam air, menenggelamkannya dengan dadanya yang tertikam. Berkat reaksi cepat dan bantuan CPR dari petugas, anak tersebut berhasil diselamatkan. Sebagai satu-satunya yang selamat dalam kasus pembantaian, sedangkan saudara-saudara lainnya telah terbunuh. Sangat disayangkan, petugas datang sedikit terlambat untuk menghentikan tragedi ini. Namun dalam kasus ini, mereka tepat pada waktunya untuk dapat menyelamatkan anak ini. Bagaimanapun caranya, kita tetap harus memeriksa dia, Bung. Jadi Anda akan mempersulit atau membantu kami, Bung? Apa kau mau mengambil anakku? Pada akhir Oktober di Albuquerque, New Mexico, polisi menjawab panggilan dari seorang tetangga yang khawatir dengan kondisi seorang anak yang tinggal di sebelah rumahnya. Laporannya mencurigai bahwa sang ibu dan kekasihnya telah menganiaya sang anak, sehingga memutuskan untuk melapor. Tapi ternyata apa yang dikira kasus KDRT sederhana berubah menjadi kejadian yang suram seperti mimpi buruk. Halo polisi, kami mendapat laporan tentang anak. Siapa yang tinggal bersamamu? Cuma ibuku. Ibumu? Iya, dia lagi di rumah sakit. Cuma aku dan pacarku. Kami dapat panggilan ada anak di apartemen ini. Anakku. Ya, anak Anda, dia tidak terlihat sehat. Karena itu kami datang ke sini untuk memeriksanya. Iya, dia jatuh dari kasur kemarin, jadi dia sedikit memar. Bagaimanapun caranya, kita tetap harus memeriksa dia, Bung. Jadi Anda akan mempersulit atau membantu kami, Bung? Jika susah memahami percakapannya, di sini petugas bertanya berkali-kali kepada sang ibu dan kekasihnya tentang anak laki-lakinya. Meskipun kekasihnya menghindar dan sang ibu tampak bersikap defensif dan menyebutkan bahwa sang anak jatuh dari kasur lebih dari beberapa kali, menyadari ada sesuatu yang tidak beres, petugas memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan memeriksa sendiri bocah tersebut. Tidak butuh waktu lama hingga keadaan berubah menjadi buruk dan para petugas menyadari gentingnya situasi yang sebenarnya saat itu. Oke, kami di dalam. Apakah lampunya nyala? Aku cuma matikan karena tagihan listrikku tinggi. Sudah kubilang aneh, dia lompat-lompat. Kami ingin berbicara. Dia jatuh dari kasur. Kamu mengambil anakku. Tunggu. Diam di tempat, jangan macam-macam. Apa kamu mengambil anakku? Aku mau ibu. Itu anakku. Hei, Anda tidak bisa begitu. Anda tidak bisa begitu. Hei, Anda tidak bisa begitu. Anda tidak bisa begitu. Anda tidak bisa begitu. Anda tidak bisa begitu. Tolong kakinya, Nak. Boleh lihat kakinya? Umurnya berapa, Nak? 5. Kamu 5? Namanya siapa? 5. Nama kamu 5? Kamu lucu. Sadar anak tersebut terluka, si petugas membawanya agar tidak diserang oleh ibunya. Ketika mereka sendiri dan si petugas memeriksa dia, barulah si petugas sadar betapa parahnya luka-luka yang dialami oleh anak tersebut. Sementara itu, ibu anak tersebut tetap bersifat agresif terhadap si petugas sambil menghindari pertanyaan mereka. Si ibu bahkan menyalahkan bapak anak tersebut untuk penganiayaan anaknya. Namun, bapak anak tersebut tidak berada di dekat rumah itu dan belum ketemu dengan anaknya selama hampir 3 minggu. Kamu mengambil anakku. Menjauh dariku. Anda tidak ingin berbicara? Tidak. Aku mau anakku. Brengsek. Kami akan mengembalikan anak Anda. Kamu mau menangkapku? Yang benar, siapa namamu? Namaku Natali.
aku. Bukan aku yang melukai dia. Itu bapaknya. Ibu anak itu dan pacarnya akhirnya ditangkap dengan tuduhan menyerang petugas dan dipenjara atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak tersebut dibawa ke Departemen Anak, Pemuda, dan Keluarga Albar Kwekwi untuk diurus sampai ada keluarga yang dapat merawatnya dengan baik nantinya. Untunglah anak itu ditemukan sebelum keadaan menjadi jauh lebih buruk. Namun bukan hanya kekerasan yang dapat menempatkan seorang anak dalam bahaya, tapi juga pengabaian. Dan ini adalah contoh yang Rumahmu di sempurna. mana? Rumahmu di sini? Iya. Tangan di belakang. Kenapa aku ditangkap? Pada bulan Juni tahun 2019 di Volusia, Florida, seorang deputi sedang berpatroli ketika dua wanita meminta dia untuk berhenti di pinggir jalan. Mereka menemukan seorang bocah yang belum berumur 2 tahun sedang berjalan sendiri di pinggir jalan. Jantungku seperti mau melompat. Kau menemukannya? Aku baru berhenti. Aku yang menemukan dia. Dia jalan sendirian? Iya, mukanya. Dia sepertinya. Oh, aku tahu. Sepertinya dia dari sana. Oh, benar. Aku cukup yakin. Kawan. Mau bersamaku atau dengan dia? Oh, lucunya. Oke, ayo. Bolehkah Anda kesini sebentar? Sepertinya saya ingat dia. Anak malang. Apa dia memberitahumu sesuatu? Tidak bicara apapun. Dia tidak takut, itu yang pasti. Dia tidak memberitahu apapun? Tidak. Oke, ayo kesini, nak. Dia hampir tertabrak oleh aku. Dari sini dia berlari depan mobil mereka. Dimengerti. Ya Oh, ya Tuhan. Tunggu sebentar. Saya akan mencatatnya. Iya. Apakah ini rumahmu? Hidup di sini? Kau di sini? Iya. Di sini rumahmu? Kau berasal dari sini? Iya. Dan untungnya, si deputi yang menemukannya tahu di mana rumahnya dan tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas kasus ini. Halo! Suka lampuku, kawan? Lihat ini, kita akan duduk di dalam. Bisa kamu memegangnya sebentar di dalam mobil sini? Dan kita akan duduk di belakang mobil sebentar. Benar. Ayo sini. Hei, Jantungku. kamu. Oh, Dia apa berjalan kamu kotor? keluar sendirian dan itu membuatku takut. Oh ya, sudah pasti. Aku harus berhenti. Oh, sudah pasti. Dia sedang jalan di mana? Iya, dia akan jalan ke persimpangan. Aku baru saja balik dari urusan dokter. Oke. Itu membuatku panik. Apakah Anda keberatan menuliskan apa yang terjadi? Tidak usah. Aku Dan tidak saya tahu usah. Anda akan bekerja, jadi saya akan mencoba mempercepat Terima proses kasih. untukmu. Sebenarnya saya tidak ingat, tetapi saya pernah ke sini karena kejadian yang mirip. Dan trailer itu. Jadi saya ingin mencari ibunya lagi. Anak yang sama. Dia lebih muda. Dia sudah pasti lebih muda pada Iya. waktu itu. Anda penyelamat Iya. hari ini. Ayo mari. Kau mau duduk di belakang sementara? Yang lampu biru, ya saya akan nyalakan. Anak malang. Lihat kamu. Iya, lucu banget. Ya kan? Lihat kamu. Anda ingin duduk di mobil Anda? Silakan, Iya, agar terima tidak kasih banyak. kepanasan. Iya, terima Apa kasih kabar ya. kawan? Kamu suka sini? Ibumu di mana? Bapakmu di mana? Kamu banyak digigit serangga. Iya, itu rompi lalu lintasku agar tidak tertabrak mobil. Sepertinya yang hampir terjadi padamu. Kena kamu nyamuk. Kamu tidak akan digigit nyamuk lagi, kawan. Mau tos? Mau kepal? Oh, tos. Di bawah. Kita harus mencari bapak ibumu. Siapapun itu. Mereka di mana? Ibumu kemana? Di situ. Itu bukan ibumu. Ibumu di mana? Tapi. Itu topiku. Ayo balikan bocah. Ayo. Sini. Aku tidak bisa lihat topiku. Balikan topiku. Bocah itu, menurut laporan polisi, penuh dengan gigitan kutu busuk dan mengenakan popok kotor. Pada tahun 2018, orang tua anak laki-laki itu telah didakwa dengan kasus penelantaran anak. Petugas tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Anda mengingatku? Tidak. Anda mengingatku? Saya di sini terakhir kali terjadi. Anda mengingatku? Iya. Dan anakmu hari ini ditemukan di tengah jalan raya. Untungnya ada ibu-ibu baik. Melihatnya dan berhenti sebelum dia tertabrak mobil, tahu tidak? Apa yang Anda sedang lakukan di dalam? Kita hanya tidur. Hanya tidur? Iya. Bolehkah dia diberi popok baru? Kamu tahu tidak? Maksudku, kamu bisa melihat. Akan tetapi itu menjijikan. Tetapi aku ingin memastikan kalau tidak ada anak lain di situ. Ini anak yang sama atau tidak? Tidak, ini anak yang sama. Anak yang menelpon kita terakhir kali.
Dia punya adik perempuan. Jadi kita harus memanggil DCF atau menelpon kakek nenek. Para petugas kemudian menangkap orang tua bocah laki-laki itu yang tampaknya lebih peduli dengan fakta bahwa mereka akan dipenjara daripada belajar untuk tidak menelantarkan anak-anak mereka. Keluarlah dari mobil. Kemarilah. Ayo, keluarlah dari mobil. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Aku sudah muak dengan kalian berdua. Apa? Apa dia Kalian ditangkap? berdua ditangkap, pakaikan anakmu baju. Kenapa? Pengabaian anak. Kenapa? Apa maksudmu? Mengapa? Kenapa? Berbaliklah. Tapi Kamu kenapa? berikutnya. Tolonglah. Duduk di belakang, masuklah. Tolonglah. Kenapa? Apa maksudmu? Mengapa? Duduk di belakang mobil. Masuk ke dalam mobil sekarang. Pola asuh buruk, banggalah karena itu. Berbaliklah. Untuk apa? Mengapa aku? Tangan di belakang. Kenapa aku ditangkap? Pengabaian anak, tangan di belakang. Apa yang aku lakukan? Apa yang Anda lakukan? Ini seharusnya tidak Anda lakukan. Anda tidak mengawasi anakmu di jalan. Maksud saya, ini konyol sekali. Yang saya inginkan adalah anak itu mendapatkan pakaian dan berganti pakaian. Bahkan kamu tidak bisa Menurutmu melakukannya. apa yang aku lakukan? Anda bertele-tele. Itu yang Anda lakukan. Aku sedang mengenakan pakaian ini. Ini tidak adil sama sekali. Ini tidak adil? Ya, ini tidak adil untuk anakmu. Duduklah. Mereka membiarkan makan McDonald yang sudah lama basi. Mereka tidak bisa memberikan pakaian. Dia berjalan-jalan di tempat yang banyak kaca di mana-mana. Kau tahu, ini konyol sekali. Kesabaranku sudah selesai dengan dua ini. Menurut laporan yang diajukan setelah penangkapan, petugas menghubungi Departemen Anak dan Keluarga Florida. Semoga saja anak-anak akan menemukan rumah yang lebih baik dengan orang tua yang lebih peduli pada mereka. Tapi untuk beberapa anak yang kurang beruntung, pengabaian adalah hal yang paling tidak mereka khawatirkan, terutama ketika orang tua mereka marah dan melakukan kekerasan. Sean, ayo keluar kawan, kami tahu kau ada di sini. Pada pertengahan Oktober di Akron, Ohio, polisi sedang mencari seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun yang dikeluarkan Amber Alert. Menurut ibu anak itu, dia diambil darinya setelah ditodong senjata setelah kunjungan yang telah diatur. Ini situasi yang sangat menakutkan. Petugas kepolisian Akron dengan cepat bereaksi terhadap situasi tersebut. Dia keluar dari ruang cuci yang jendelanya terbuka. Dia keluar dari... Dia tidak mungkin keluar dari sana. Karena kami membersihkan itu. Tidak ada siapapun di sana. Tidak, dia keluar dari sana. Aku bilang, dia benar-benar melakukannya. Aku Kemana dia melihatnya. pergi, Bu? Dia berdiri di dekat pintu binatu dengan anak laki-laki kecil. Apakah Anda melihat dia? Tidak, yang kulihat hanya dia berdiri di sana dengan seorang anak kecil di tangannya. Hanya itu yang kulihat. Sekarang saya pikir dia keluar dari pintu itu. Karena dia keluar dari sana dengan seorang anak kecil di tangannya. Anak kecil itu seperti ini, hanya duduk Dan di sana. itu terjadi setelah kami pergi. Beberapa dari kamu masih berada di luar sana saat aku masuk. Dan Sekitar 9.20-an. SWAT sedang kesini. Ya, SWAT-nya sedang kesini. Dan dia seperti, Tata Kimi sepertinya dia menyerahkan diri. Aku bilang, kenapa? Kenapa kok begitu? Dia bilang karena dia keluar sambil menggendong seorang anak kecil dengan tangan di atas. Dan itulah yang dia katakan padaku. Tapi dia hanya mengatakan pada dasarnya hal yang sama pada kalian. Dan itu sekitar Iya. jam 9.20. Ini adalah ruang cuci di sini. Baiklah. Aku tahu persis Hai di mana teman, dia berada. tidak apa-apa. Penghuni 1307 Selvin, keluarlah satu persatu dengan tangan terangkat. Ini Departemen Aku Kepolisian melihat Akron. beberapa anjing di ruang tamu. Ada seorang anak. Hei, ayo keluar! Bawa anak-anak keluar! Keluarkan anak-anak! Satu persatu, bawa anak-anak Anda. Eleanor, keluarkan anak-anak, ayo! Bawalah semua anak. Eleanor, kemarilah! Kemarilah sayang. Kemarilah sayang. Tidak apa-apa. Kemarilah, tidak apa-apa. Ayolah, tidak apa-apa. Aku tahu kita hanya akan berkemah. Ayo semua bawa keluar anak-anaknya. Satu persatu. Ayo semuanya. Hei, jangan biarkan dia pergi. Hei. Bukan yang satu itu, yang lain. Yang lain lagi. Ya, kita mendapatkannya. Para petugas sedang mengepung gedung tempat tersangka penculik bersembunyi. Ketika semua orang sudah berada di luar dengan aman, petugas mulai mencoba meyakinkan tersangka untuk keluar dan menghindari kekerasan yang tidak perlu. Sean, polisi! Ayo keluar dengan tangan di atas! Sean, ini Departemen Kepolisian Akron. Keluarlah dengan tangan ke atas dan kau tidak akan terluka. Sean! Ini Departemen Kepolisian Akron! Baiklah, ayo sobat. Aku mendapatkannya. Aku Oke mendapatkannya. sobat, Aku ayo keluar mendapatkannya. sobat. Ayo keluar sobat. Kemarilah. Ayo, sini, Kemarilah, sini. tidak apa-apa. Kemari. Sean! Ini Departemen Kepolisian Akron.
Kita tidak akan kemana-mana. Ayo keluar. Angkat Sayangnya tanganmu. tersangka menolak untuk menyerahkan diri, memaksa petugas polisi untuk memanggil tim SWAT dalam upaya untuk mengalahkan pria itu sebelum situasinya menjadi lebih buruk lagi. Sean, ayo keluar kawan, kami tahu kau di sini. Ibumu ada di luar sini kawan. Aku akan biarkan kau bicara dengannya setelah kau keluar. Baiklah, kau bekerja sama dengan kami, kau boleh bicara dengan ibumu setelah kau keluar, oke? Untungnya, penculik menyadari situasinya tidak ada harapan dan akhirnya membiarkan anak itu bebas. Tetapi setelah mendapatkan beberapa luka ringan dalam proses penyerahannya. Hai teman. Ayo keluar. Perhatikan langkahmu teman. Apakah Anda memiliki sesuatu yang mungkin terlewatkan oleh kami? Senjata, jarum suntik, sesuatu seperti itu? Aku harus memeriksa semua saku Anda, oke? Ini akan lebih baik. Aku harus mencuci 2 kali lipat Sean itu. Oke, mari naik. Ini akan menjadi perjalanan yang relatif singkat, oke? Injak ke bawah. Perhatikan langkahmu. Tidak, goresan kecil itu. Apa wajahku tadi? terlihat seperti itu? Ya, Setidaknya di sangat sini hangat. Apakah panas Iya. ya terasa nyaman? Jadi kawan, aku mencoba berbicara denganmu selama 1 jam. Anda tidak kunjung keluar. Saya ada di luar sana berbicara denganmu. Saya Tidak, tahu Anda sebenarnya aku mendengarkanku. tidak jujur pada Tuhan. Di mana rumahku? Tidak, aku tidak sadar apa yang aku lakukan. Anda tidak mendengarkan Aku saya tidak- berbicara. Aku teler. Apa tadi? Anda Aku teler? tidak sadar. Saya mencoba berbicara dengan Anda selama 1 jam. Benarkah? Iya. Aku tidak sadar apa yang aku lakukan. Jadi, ketika saya mengatakan berkali-kali seperti ini, Sean, ini adalah polisi Akron. Kami tidak akan pergi. Kami tahu kau di sini. Ayo keluar dengan tangan ke Maksudku, atas. aku bermimpi kau bicara padaku. Ya, ini sangat ringan. Yang terlihat ringan tidak apa-apa. Nah, perawat sudah datang untuk Baiklah, jadi memeriksamu. apa yang terjadi? Baiklah, apa yang terjadi dengan kepalamu? Oke, jadi kau tidak tahu apa yang terjadi Aku pada tidak kepalamu? sadar apa yang aku lakukan. Aku tidak sadar. Aku sangat mabuk. Aku teler. Ayah anak laki-laki itu ditangkap dan didakwa dengan tuduhan penculikan anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk anak itu, ia tampaknya aman dan sehat. Akhir terbahagia yang dapat dihasilkan mengingat situasinya. Kadang-kadang bagaimanapun penculikan tidak dilakukan dengan sengaja. Sebaliknya, anak-anak dapat diambil secara tidak sengaja dan dibiarkan menderita nasib yang mengerikan. Semua karena kelalaian dalam kejahatan. Hai sayang, kau baik-baik saja? Kemarilah. Akhir tahun 2016 di Albuquerque saat musim salju yang sangat dingin. Polisi sedang mencari seorang gadis yang hilang yang berusia 3 tahun. Situasi tampak putus asa sampai seorang petugas patroli melihat seorang di tengah-tengah tempat parkir yang sangat membeku. Hai sayang, kau baik-baik saja? Kemarilah. Aku tahu, kemarilah. Ya, duduk di dalam truk. Kau tetap hangat ya. Ini menghangatkanmu, oke? Anda tetap hangat, ya. Ya, Ya Tuhan. kau akan Hai, tetap hangat sayang. di sini. Kau baik-baik saja, sayang. Hai sayang, kemarilah. Aku coba memberi laporan. Oke, ke Kau Hai baik-baik saja. sayang. Dia baik-baik saja. Dia semakin hangat. Kau baik-baik Hai saja, sayang. sayang. Gadis kecil itu hilang saat sekelompok pencuri mobil mencuri mobil ibunya dengan dia masih di dalamnya. Dan parahnya lagi, pencuri itu melaju pergi untuk beberapa jarak sebelum akhirnya memutuskan untuk meninggalkan gadis kecil itu di tengah cuaca yang sangat dingin tanpa peduli dengan keselamatannya. Kamu baik-baik saja, sayang. Tidak apa-apa. Hangatkan dia. Aku sudah pasang pemanas, sayang. Kamu kedinginan? Apa kau kedinginan? Kerja bagus, kawan. Mata yang bagus. Kau sudah merasa hangat sekarang? Aku hanya melihat ke samping, aku melihat mereka dan aku... Dia duduk di sana, dia duduk di tepi jalan. Menurut laporan dari kepolisian Albuquerque, gadis kecil itu ketakutan, kedinginan, dan juga lelah, tetapi secara medis berakhir dengan baik. Dia dengan cepat dibawa kembali ke ibunya dengan selamat dan sehat, meskipun dia tentu saja lebih dari sedikit ketakutan. Meskipun polisi telah melakukan upaya terbaiknya, pria yang mencuri mobil ibunya dan menculiknya tidak dapat ditemukan.